Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya yang membahas seputar alur cerita film. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang tentunya sangat-sangat seru. Oh ya guys, Mimin hampir lupa. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman dan saudara-saudara sekalian subscribe, like, dan komen agar saya lebih bersemangat untuk membuat alur cerita filmnya. Ya udah gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke alur cerita filmnya. Let's go. Film diawali di sebuah dojo Jepang. Kita akan diperkenalkan dengan orang murid bernama Casey dan Namiko yang sedang berlatih. Diketahui di sini mereka berdua sudah lama kenal dan saling menyukai. Tak lama kemudian mereka dihampiri oleh Sensei Takeda yang merupakan ayah Namiko. Sensei memperingatkan mereka agar tetap fokus dalam berlatih. Malam harinya, Sensei membuka sebuah peti yang berisikan Yoroibitsu, yaitu perlengkapan senjata milik prajurit ninja terakhir dari klan Koga yang Sensei warisi dari gurunya. Dan senjata tersebut kelak hanya akan diwariskan kepada satu orang yang layak untuk menjadi ninja suke seperti Sensei. Keesokan harinya, Sensei mengumpulkan semua murid. Sensei lalu meminta mereka semua untuk mencontoh Casey dan juga Masazuka dalam berlatih, yaitu dua murid senior yang dia anggap memiliki semangat tinggi dan juga kemampuan bela diri terbaik. Mendengar itu, Masazuka terlihat seperti tidak terima disandingkan dengan Casey sebagai murid terbaik, karena menurutnya dia lebih baik dari Casey dalam segala hal termasuk latar belakang keluarga. Masazuka sendiri diketahui sangat berambisi untuk menjadi ninja suke. Ketika selesai berlatih, Namiko datang menghampiri Casey. Masazuka yang menyaksikan itu terlihat sangat marah karena cemburu, yang kemudian ia melampiaskan kekesalan tersebut dengan berlatih hingga larut malam. Selesai berlatih, Masazuka melihat Casey yang sedang memandangi foto ibunya. Di sini, Masazuka dengan sengaja memancing emosi Casey dengan mengajak ayahnya, yang merupakan seorang pemabuk dan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Casey yang tidak terima hampir saja terpancing emosi dengan hinaan tersebut. Untungnya, Sensei datang dan langsung memperingatkan Masazuka untuk menjaga sikapnya dan menghargai Casey sebagai teman seperguruan. Keesokan paginya, Sensei meminta Casey dan Masazuka untuk bertarung, yaitu untuk mengetahui sudah sejauh mana kemampuan mereka berdua. Namun di sini, Masazuka tiba-tiba saja hilang kendali dan berniat membunuh Casey. Karena kejadian tersebut, Masazuka pun dikeluarkan dari dojo dan diharamkan untuk menginjakkan lagi kakinya di sini. Sensei mengatakan bahwa Masazuka bukanlah ninja suke seperti mana yang ia harapkan. Mendengar keputusan tersebut, Masazuka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa waktu kemudian, adegan berpindah ke New York City yang tepatnya di sebuah perusahaan bernama Temple Industry. Kita akan diperlihatkan sebuah organisasi bernama The King yang menjalankan bisnis kriminal dari bawah tanah. Dan organisasi ini diketuai oleh seorang bisnismen bernama Mr. Temple yang juga merupakan pimpinan perusahaan Temple Industry. Terlihat di sini mereka sedang melakukan sebuah ritual pelantikan anggota baru. Berpindah ke Rusia, di sebuah gedung teater akan terjadi pertemuan antara dua pimpinan perusahaan yang akan menjalin kerjasama dalam sebuah proyek bisnis minyak. Namun sebelum kesepakatan itu terjadi, muncullah seorang ninja pembunuh bayaran yang langsung menghabisi mereka. Dan ternyata ninja tersebut adalah Masazuka yang dikirim oleh Master Temple, yang diketahui memiliki konflik dengan kedua pimpinan perusahaan tersebut. Kembali ke dojo setelah 30 tahun menjadi ninja suke, di sini Sensei ingin memperlihatkan senjata Yoroibitsu kepada anak muridnya dan juga para tamu dari luar negeri. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan Masazuka, yang mana di sini dia mengklaim bahwa dirinya sudah menjadi ninja suke dan hanya dialah yang pantas untuk menjaga senjata Yoroibitsu. Namun Sensei mengatakan Masazuka hanyalah seorang ninja pembunuh bayaran dan dia sama sekali tidak pantas memiliki Yoroibitsu. Tidak terima dengan perkataan itu, Masazuka lalu mengancam mereka semua dan mengatakan bahwa mereka akan menyesalinya.
Dirasa Yorohibitsu tidak akan aman berada di sini, Sensei lalu mempercayakan Yorohibitsu kepada Casey untuk membawanya ke New York dengan ditemani oleh Namiko. Tiba di New York, mereka lalu dijemput oleh seorang profesor bernama Paul Garrison yang merupakan teman baik Sensei. Dengan dibantu Profesor Paul, mereka menyembunyikan Yorohibitsu di dalam lemari besi di sebuah universitas. Di sisi lain, terlihat Masazuka yang sedang menyiapkan perlengkapan senjata dan kemudian langsung menyerang dojo untuk mendapatkan Yorohibitsu. Setelah menghabisi beberapa murid dojo, Masazuka lalu memasuki ruangan Sensei, yang kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Di sini Masazuka berbuat curang dengan mematikan lilin, yang dengan itu sangat mudah baginya untuk membunuh Sensei dengan memakai kacamata canggih yang ia gunakan. Saat bersamaan, Namiko mencoba menghubungi Sensei namun tidak ada jawaban. Dan ketika Namiko menghubunginya kembali, Masazuka melihatnya dengan nama panggilan telepon dari Paul Garrison. Mengetahui itu, Masazuka lalu meminta bantuan kepada Mr. Temple untuk melacak tempat tinggal Paul Garrison dan membawakan Namiko kepadanya. Beberapa hari kemudian, Casey mendatangi alamat tempat tinggal ibunya. Namun tempat tersebut sudah dihuni oleh orang lain. Wanita ini mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal beberapa bulan yang lalu akibat penyakit stroke yang dideritanya. She had a stroke. Pulang ke rumah Profesor Paul, Casey menceritakan perihal kematian ibunya kepada Namiko. Namiko pun mencoba menenangkan Casey yang tanpa ia sadari kalau ayahnya pun kini telah meninggal. Hingga tidak lama kemudian mereka dikagetkan dengan kedatangan anak buah Mr. Temple yang langsung menembak Profesor Paul. You know why I'm here. Lolos dari sana, mereka pun langsung bersembunyi di sebuah penginapan. Di bandara, terlihat Masazuka yang mencuri identitas seorang pengacara untuk ia gunakan pergi ke New York. Kembali ke rumah Profesor Paul, polisi yang datang ke TKP menemukan paspor Casey dan Namiko yang ada di sana. Sehingga polisi menyimpulkan bahwa mereka lah pelaku pembunuhan ini. Dan tidak lama setelah itu, Casey dan Namiko melihat kabar berita di televisi, yang dimana mereka menjadi tersangka atas pembunuhan tersebut. Keesokan paginya ketika memberi makan, atas bantuan si pemilik kafe, anak buah Mr. Temple kembali datang mengepung mereka. Casey dan Namiko berhasil lolos dengan masuk ke dalam kereta. Namun di dalam kereta, anak buah Mr. Temple kembali menemukan mereka. Meski kalah jumlah, Casey dan Namiko berhasil mengalahkan mereka dan keluar dari kereta. Namun pada akhirnya mereka juga tertangkap oleh polisi. Sampai ke New York, Masazuka lalu menemui Mr. Temple untuk menanyakan tentang kinerjanya. Anak buah Mr. Temple memberitahukan bahwa sekarang Casey dan Namiko ada di kantor polisi. Karena marah dengan kegagalan mereka, Masazuka lalu membunuhnya dan mengancam Mr. Temple. May I find them? Or you next? Sedangkan di kantor polisi, Casey dan Namiko sedang diinterogasi di ruangan yang berbeda. Saat bersamaan, terlihat Masazuka yang datang dengan menyamar sebagai pengacara, yang kemudian ia langsung mematikan lampu. Casey pun memberitahukan bahwa itu adalah Masazuka, seseorang yang berbahaya. Namun polisi yang tidak percaya meninggalkannya dengan tangan yang terbergol. Setelah menyiapkan dirinya, Masazuka lalu kembali masuk untuk memburu Namiko, dan dia membunuh para polisi yang berjaga. Sedangkan Casey sendiri berhasil melepaskan bergol dan langsung bergegas mencari Namiko.
hingga pada akhirnya Masazuka berhasil membawa Namiko. Casey lalu menemui si pemilik bar yang ternyata juga merupakan anggota The King. Setelah mendapatkan alamat tempel industri, Casey pun langsung pergi ke sana untuk mencari Namiko. Hingga pada akhirnya Casey berhasil menangkap Mr. Temple. Di lain tempat, terlihat Namiko yang sedang ditanyai oleh Masazuka tentang keberadaan Yoroibitsu. Tak lama kemudian, Casey menelpon Masazuka dan berjanji akan menyerahkan Yoroibitsu, asalkan Masazuka mau melepaskan Namiko. Mereka lalu mengatur pertemuan di sebuah tempat jam 3 malam ini untuk melakukan pertukaran. Setelah itu, Casey pun mencuri Yoroibitsu yang disimpan di universitas. Kemudian, ia pun menggunakan perlengkapan Yoroibitsu. Saat pertemuan berlangsung, Casey berhasil mengelabui Masazuka dengan menyerahkan peti kosong, yang kemudian ia muncul dengan menggunakan Yoroibitsu. Di waktu bersamaan, Mr. Temple yang mengetahui lokasi pertemuan mereka, ia pun mengerahkan semua anak buahnya untuk membunuh Casey dan Masazuka. Setelah melumpuhkan semua anak buah Mr. Temple, terjadilah pertarungan sengit antara Casey dengan Masazuka. Namun Namiko yang berusaha membantu Casey, ia terkena senjata beracun yang dilepaskan oleh Masazuka. Yang dengan itu, Casey harus membunuh Masazuka jika ingin mendapatkan penawar racun tersebut. Di tengah pertarungan, Masazuka menjatuhkan penawar itu, yang membuat Casey murka dan berhasil membunuh Masazuka. Casey lalu bergegas menghampiri Namiko yang sedang sekarat, dan dia berhasil menyelamatkannya dengan penawar beracun yang terdapat di katana Yoroibitsu. Keesokan harinya, seorang polisi menghampiri Casey untuk mengucapkan terima kasih karena telah membantu mereka mengungkap bisnis kriminal yang dijalankan oleh Master Temple. Dia juga mengembalikan paspor milik Casey dan Namiko. Di akhir film, diperlihatkan Casey dan Namiko yang kembali ke Jepang, dan mereka sedang menjenguk makam sensei. Sedangkan dojo tersebut diambil alih oleh Casey dan berjalan seperti biasanya. Setelah itu, film pun antara Casey dengan Masazuka. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan alur cerita film kali Namun ini. Namiko yang berusaha Apabila membantu ada Casey, ia kesalahan, terkena senjata beracun saya yang mohon dilepaskan maaf oleh Masazuka. sebesar-besarnya. Sekian, Yang wassalamualaikum dengan itu, Casey warahmatullahi harus membunuh wabarakatuh. Masazuka jika ingin mendapat